Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil review beberapa jurnal yang sudah kami kaji terkait teori legitimasi, teori agensi, teori sinyal, dan stakeholder teori. Beranggotakan Lutfiah Wulandari, Nevaniansi Safitri, Pujitri Yulianti, Sevi Eliana. Selamat menyaksikan. Teori legitimasi yang dijelaskan oleh Sevi. Jurnal yang pertama terindeks Scopus Q 1 dari Accounting, Auditing, dan Accountability Journal. Judul, The Unaccounted Effects of Digital Transformation, Implications for Accounting, Auditing, and Accountability Research. Jurnal ini membahas dampak transformasi digital pada akuntansi dan audit sebagai upaya memperoleh legitimasi. Namun, digitalisasi bisa bersifat nyata atau hanya simbolik. Jika tidak disertai perbaikan pengendalian dan etika, maka legitimasi yang dibangun hanya semu dan sekadar pencitraan. Jurnal yang kedua terindeks Scopus Q 1 dari Journal of Business Research. Judul Stakeholder Legitimacy in Firm Greening and Financial Performance. What about greenwashing temptations? Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ramah lingkungan yang diterapkan secara nyata meningkatkan legitimasi dan kinerja keuangan. Namun, greenwashing hanya menjadi bentuk manipulasi legitimasi tanpa perubahan yang sebenarnya. Jurnal yang ketiga terindeks Scopus Q 1 dari Finance Research Letters. Judul What You See Is Not What You Get, ESG, Scores and Greenwashing Risk. Jurnal ini menjelaskan perbedaan antara skor ESG yang tampak tinggi dan kinerja lingkungan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan manipulasi persepsi untuk menjaga legitimasi. Jika publik menyadarinya, legitimasi perusahaan bisa turun drastis. Hubungan teori ketiga, jurnal. Ketiga jurnal menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya dibangun melalui laporan dan simbol, tetapi harus didukung oleh tindakan nyata. Transformasi digital, ESG, dan green strategy menjadi alat untuk memperoleh legitimasi. Namun jika tidak substantif, justru dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Selanjutnya, Neva membahas teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, di mana manajer memiliki informasi lebih banyak dibanding pemilik sehingga berpotensi bertindak oportunistik. Konflik ini menimbulkan agency costs, seperti monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak. Jurnal pertama terindeks Scopus Q, satu dari Sustainable Futures, berjudul ESG Ratings, Agency Cost and Corporate Performance. Penelitian ini menunjukkan bahwa ESG rating berfungsi sebagai mekanisme monitoring eksternal. ESG yang tinggi meningkatkan transparansi, menurunkan agency cost, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Jurnal kedua terindeks Scopus Q, satu dari Management Decision, berjudul Religiosity and Agency Cost. Penelitian ini menemukan bahwa religiositas sebagai faktor sosial dapat menjadi mekanisme pengendalian informal yang mendorong perilaku manajer lebih etis dan transparan, sehingga agency cost dapat ditekan. Jurnal ketiga terindeks Scopus Q2 dari Cogent Social Sciences, berjudul Agency Theory, Corporate Governance and Corruption. Penelitian ini menegaskan bahwa corporate governance yang kuat, seperti dewan independen dan sistem audit yang efektif, mampu mengurangi korupsi sebagai bentuk extreme agency problem. Ketiga penelitian tersebut sama-sama berlandaskan teori agensi dan menunjukkan bahwa konflik antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan melalui berbagai mekanisme pengendalian. ESG merepresentasikan mekanisme monitoring eksternal. Corporate governance merupakan mekanisme formal, sedangkan religiositas mencerminkan mekanisme informal berbasis nilai sosial dan moral. Dengan demikian, teori agensi tidak hanya menekankan pentingnya pengawasan struktural, tetapi juga faktor keberlanjutan dan sosial dalam menyelaraskan kepentingan serta menekan agency cost. Selanjutnya, Lutfiah membahas tentang teori sinyal. Di era digital, asimetri informasi menjadi tantangan dalam hubungan perusahaan, investor, dan konsumen. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, teori sinyal digunakan dalam berbagai konteks. Kepercayaan konsumen, valuasi startup, dan crowdfunding. Jurnal 1, Cogent Business dan Management. Scopus Q2, judul Corporate Digital Responsibility and Consumer Trust, A Signaling Theory Perspective Journal. Ini menjelaskan bahwa Corporate Digital Responsibility, CDR, menjadi sinyal bagi konsumen untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan sinyal melalui transparansi data, algoritma yang adil, perlindungan kesejahteraan digital, dan tanggung jawab lingkungan. Sinyal tersebut membentuk persepsi ability, benevolence, dan integrity, yang pada akhirnya menghasilkan consumer trust. Jurnal 2, Cogent Business dan Management, Scopus Q2, judul Snowballing Signaling Theory in Startup Valuation. Jurnal ini membahas bahwa startup dinilai melalui sinyal non-keuangan seperti reputasi pendiri, inovasi, liputan media, dan riwayat pendanaan. Konsep snowballing menunjukkan bahwa sinyal terakumulasi dan saling memperkuat dari waktu ke waktu. Selain itu, keputusan investor juga menciptakan sinyal baru bagi pasar, reverse signaling. Valuasi startup terbentuk dari interaksi dinamis antara sinyal dan respons investor. Jurnal 3, Journal of Small Business Management, Scopus Q1, judul Signaling Theory in Entrepreneurial Fundraising and Crowdfunding Research. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam crowdfunding, update entrepreneur berfungsi sebagai sinyal untuk mengurangi ketidakpastian backer.
Namun, tidak semua update efektif secara rasional. Banyak yang memengaruhi emosi atau sentimen backer. Artinya, keberhasilan pendanaan tidak hanya dipengaruhi oleh pengurangan ketidakpastian, tetapi juga respons emosional. Keterkaitan dan kesimpulan ketiga jurnal sama-sama menggunakan teori sinyal untuk mengurangi asimetri informasi dalam hubungan perusahaan konsumen, startup investor, dan entrepreneur backer. Perbedaannya terletak pada mekanismenya. Jurnal pertama menekankan pembentukan kepercayaan, jurnal kedua akumulasi sinyal dalam valuasi, dan jurnal ketiga pengaruh emosional sinyal. Kesimpulannya, teori sinyal tetap relevan dalam bisnis modern, tetapi efektivitasnya bergantung pada kredibilitas, akumulasi informasi, dan respons penerima sinyal. Uji membahas teori stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuannya membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, karena dukungan dan legitimasi mereka menjadi sumber daya strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Jurnal pertama terindeks Scopus Q, satu dari European Research on Management and Business Economics berjudul Stakeholders as Enablers of Corporate Entrepreneurship, Leading to Triple Bottom Line Performance menunjukkan bahwa hubungan stakeholder yang kuat mendorong corporate entrepreneurship dan meningkatkan kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan. Jurnal kedua terindeks Scopus Q4 dari Journal of Governance and Regulation berjudul A Bibliometric Review of Stakeholder Theory in Accounting, membuktikan bahwa stakeholder theory semakin berkembang dan dominan dalam penelitian akuntansi, terutama pada isu sustainability dan corporate governance. Jurnal ketiga terindeks Scopus Q1 dari Sustainable Futures berjudul Stakeholders and Sustainability Disclosure. Evidence from an Emerging Market menemukan bahwa tekanan stakeholder mendorong inovasi hijau yang meningkatkan sustainability disclosure. Ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa stakeholder merupakan faktor strategis yang memengaruhi inovasi, transparansi, dan kinerja keberlanjutan perusahaan.